Mari angkat tanganmu, katakan saya adalah orang yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah orang yang paling disayang Tuhan. Dan saya adalah orang yang paling diberkati oleh Tuhan. Tahun 2023, saya melangkah dengan penuh kemenangan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu, ada salam dari Bapak Gembala. Bapak Gembala tidak ada di tempat bersama-sama dengan kita. Karena kemarin habis mengantarkan kakak saya untuk untuk check up dan berobat gitu ya. Jadi daripada nanti pulangnya malam, karena kalau nggak salah jam 10 sampai jam 11 malam baru selesai dari Solo gitu ya. Nah daripada pulang dari Solo ke Surabaya bisa sampai Surabaya jam 2 pagi dan kondisi di sana hujan. Saya sempat kontak-kontak dengan papa saya, Pak nggak perlu pulang. Ya istirahat dulu nanti sore aja pulang. Ya karena papa juga umurnya 69, tahun ini 70 dan kita mengucap syukur punya Pak Gembala yang sehat. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya jadi kita doakan sama-sama supaya dapat di tempat ini. Tema pada tahun ini yaitu hidup berfokus Kristus. Sama-sama katakan hidup berfokus Kristus. Saya rasa Bapak Ibu kurang semangat, yuk lebih semangat lagi. 2, 3. Hidup berfokus Kristus. Perhatikan Bapak Ibu, untuk memiliki hidup berfokus Kristus sangatlah mudah diucapkan. Tetapi apakah kita bisa berkonsisten atau terus menerus tetap tinggal memfokuskan kehidupan kita di dalam Kristus. Nah saya percaya bahwa Bapak Ibu ada di tempat ini itu semua orang-orang percaya, yang setuju katakan amin. Semua percaya bahwa Yesuslah fokus dalam kehidupan kita. Nah perhatikan Bapak Ibu dalam Roma 6 ayat 11 sebagai ayat tema kita, sama-sama kita baca 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup, sama-sama katakan hidup. Jadi Bapak Ibu semua di tempat ini seharusnya mengalami kematian karena dosa, tetapi karena anugerah Tuhan setiap kita memiliki hidup di dalam Kristus Yesus. Lalu ada kata-kata memandangnya. Kata memandangnya apa maksudnya? Kita nggak bisa lepas dari ayatnya. Kita akan baca Roma 6 ayat 10. Apa yang kita pandang? Dikatakan seperti ini. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupan Kristus adalah kehidupan bagi Allah. Perhatikan dalam perjanjian lama kalau engkau mau menerima keselamatan, engkau mau menerima penebusan dosa, engkau harus membawa yang namanya lembu. Kalau engkau sangat miskin sekali, engkau membawa burung merpati untuk dikorbankan. Tetapi dalam perjanjian baru dialah anak domba Allah yang sempurna. Yang setuju kata amin. Dia mati satu kali untuk selama-lamanya. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Untuk rekonsiliasi hubungan kita bersama dengan Tuhan. Karena itu ayat 11 dikatakan bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu di dalam Alkitab kita ya terjemahan baru apapun mau bahasa Inggris dan sebagainya ada berapa kitab? 66. Betul ya? 66. Nah Bapak Ibu harus tahu bahwa ada kitab ke-67. Kitab ke-67 ini adalah kitab yang dilihat oleh orang dan dapat menjadi berkat bagi orang. Ya, bahkan orang yang tidak percaya bahkan tidak perlu punya Alkitab. Kitab ke-67 ini ada. Siapakah kitab 67 ini? Yaitu Bapak, Ibu dan saya. Bukankah setiap kita adalah kitab-kitab daripada Kristus untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Karena itu dari kitalah orang akan melihat. Ya, dari kitalah orang akan melihat Kristus. Yang setuju kata amin. Bapak Ibu kedinginan, saya melihat ada yang begini, ada yang begini. Bapak Ibu kedinginan, bisa tolong dimatikan 1, 2 AC? Ya, nanti kalau kepanasan mulai gini saya nyalakan lagi, tenang. Ya, Bapak Ibu masih bersama-sama dengan saya, amin. Karena itu yuk kita yang memiliki hidup berfokus kepada Kristus. Nah tema hari ini yaitu tetap di dalam kehidupan yang berfokus kepada Kristus. Sama-sama katakan tetap.
Bukan hanya tetap tapi tinggal. Nah Bapak Ibu, terkadang sangat mudah kita terlena bagaimana fokus kita tidak kepada Kristus. Di saat dunia, keadaan mungkin tidak menyatu, kita udah mulai menfokuskan kepada diri sendiri. Nah hari ini kita akan belajar bukan hanya menerima berkat Tuhan, tapi kita tetap tinggal. Ya, tinggal dan memiliki kehidupan berfokus kepada Kristus. Saya ambil nasnya dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25. Saya akan langsung masuk ke dalam poin. Yang pertama, bersiaplah, waspadalah, berharaplah. Ya sama-sama kita baca. 2, 3. Bersiaplah, waspadalah. Sekali lagi, lebih semangat lagi. 2, 3. Bersiaplah, waspadalah, berharaplah. Perhatikan 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah apa? Akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Nah kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan dikatakan siapkan akal budimu, waspadalah dan berharaplah. Ada kata utama yang saya garis itu apa? Sebab itu. Sebab apa sih? Apa sih yang terjadi di ayat-ayat sebelumnya? Nah rupanya Bapak Ibu Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah memberikan anugerahnya dalam kehidupan kita. Perhatikan dalam 1 Petrus 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Bukan hanya tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar. Bukan hanya tidak dapat cemar, tapi tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi setiap kita orang percaya. Jadi setiap kita ini menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Halo. Jadi Bapak Ibu setiap kita semuanya percayalah Tuhan sudah merencanakan sesuatu di depan kita. Jangan takut untuk melangkah bagaimana nantinya. Karena saya percaya di saat kita berfokus kepada Tuhan, kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan nyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Kadang apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak kita dengar, apa yang tidak timbul dalam hati, apa? Tuhan sediakan. Lihat kanan kiri, Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kamu. Bapak Ibu saya pergi ke Singapura kemarin bersama anak saya, ya orang 4, ya 1 minggu. Ya saya mau beritahu Bapak Ibu, Singapura sedang tidak baik-baik saja. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya Bapak Ibu kalau pergi ke jalan-jalan, ke mall gitu selalu ada tulisan hire. Tahu nggak hire itu apa? Butuh karyawan. Kenapa? Rupanya para turis-turis yang dulu kerja di sana pada pulang karena COVID Bu. Ya, jadi Bapak Ibu, apakah di sana rame? Rame apa? Rame orang Indonesia dan orang India, orang Thailand dan orang Cina. Orang Singapurnya nggak ada, sedikit Bapak Ibu. Saya pergi ke salah satu permainan yang mungkin terkenal di Singapura yaitu Universal Studio. Ya semuanya Bapak Ibu yang namanya performance biasanya ada kungfu panda nari. Sekarang yang ada saya yang nari karena nggak ada orang Bapak Ibu. Ya semua performance ditutup Bapak Ibu. Ya lalu gambar-gambarnya udah mulai gimana dan sebagainya. Dan yang paling parah adalah semua makanan di sana mahal. Dulu mahal sekarang tambah mahal. Bayangkan Bapak Ibu saya makan di kaki 5 gitu ya. Kalau Indonesia bilang kaki 5 di sana dibilang hawker gitu ya. Ya tempatnya yang biasa aja minimal $5. Anda tahu $5 berapa? 50.000 Bapak Ibu karena dolarnya 11.700. Kalau Bapak Ibu masuk mall di food court itu sekitar 7 sampai $10. Mahal Bapak Ibu. Saya pulang saya makan soto cuma 15.000 Bapak Ibu. Ya, dan itu dapat nasi, dapat soto plus kerupuk. Orang Indonesia itu gak makan kerupuk, gak lego. Betul enggak? Kerupuk itu enak Bapak Ibu. Kenapa saya bicara kerupuk ya? Ya kerupuk itu enak. Digado enak, dicelupno kuah enak ya kan. Dikasih kecap enak ya kan. Berbahagialah Anda yang ada di Indonesia. Di sana enggak ono kerupuk, apalagi kerupuk putih sih bolong-bolong enggak ada Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu, tetapi di sana sudah off masker, mereka sedang mulai berusaha untuk bangkit, mereka berusaha untuk bangkit. Berbahagialah Bapak Ibu dan saya kalau Bapak Ibu ada di Indonesia, semuanya karena rencana dan penyertaan Tuhan. Amin. Karena itu firman Allah berkata, engkau menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa.
tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu. Percayalah berkat-berkat kita sudah tersimpan di sorga dan diberikan kepada kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang kelima berkata, yaitu kamu yang dipelihara. Sama-sama katakan dipelihara. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bukan hanya engkau mendapatkan suatu bagian yang tidak dapat binasa, tapi setiap kita juga menerima kekuatan daripada Tuhan karena iman kita. Halo, dahsyat enggak? Lalu apalagi ayat yang ke-6 berkata, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saya tahu Bapak Ibu COVID belum 100% selesai. Tetapi bergembiralah Bapak Ibu sebab engkau menerima kekuatan daripada Tuhan. Karena kamu, ayat 9-nya mengatakan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu. Nah saya coba bedah Bapak Ibu, jadi sebab itu, kata sebab itu di ayat 13 itu bicara mengenai apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa bicara mengenai kekekalan. Nah kekekalan itu sudah diberikan dalam kehidupan kita. Halo, yang setuju katakan amin. Ya, bukan hanya itu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Artinya apa? Sebuah kekuatan dan kuasa diberikan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu tahun 2020, 20, 21, 22 kalau Bapak Ibu masih bisa bernafas dan memiliki pekerjaan. Percayalah itu semua karena campur tangan Tuhan. Siapa di sini pernah positif COVID-19? Angkat tangan. Wow. Nah kalau Bapak Ibu positif COVID, ya Bapak Ibu yang angkat tangan habis itu yang sebelah jangan, waduh jangan gitu, tenang engkau akan baik-baik saja. Amin. Kalau engkau positif COVID Bapak Ibu ya ada beberapa orang yang mengalami ketakutan. Tetapi ada aku positif, wah sukacita saya percaya Tuhan pasti menolong. Kalau memang waktunya selesai, ya selesai. Kalau belum, ya belum. Engkau menerima apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera kita bukan daripada sekeliling kita. Halo. Dan saya percaya Bapak Ibu orang yang berfokus kepada Kristus entah bagaimana. Keberuntungan selalu ada dalam kehidupannya. Ya, nanti saya ceritakan di akhir Bapak Ibu bagaimana ya saya di Singapura kemudahan demi kemudahan terjadi. Bukan karena kuat dan gagah saya, perlindungan demi perlindungan terjadi. Bahkan saya bisa mendapatkan sesuatu, nanti saya beritahu Bapak Ibu bagaimana supaya minum di sana murah. Ya, minum di sana mahal loh. Kok minum di sana 36.000 sekali minum. Nah anak saya 4, ya tenggorokannya besar semua Bapak Ibu. Sekali minum gluk dan sebagainya. Nah kalau beli 36.000 dapat nasi padang loh Bapak Ibu. Ya tapi saya percaya Bapak Ibu ya penyertaan Tuhan selalu ada. Yang setuju kata amin. Ya, nah karena itu Bapak Ibu karena sebab itu ada kekekalan yang sudah diberikan, kekuatan diberikan, dan damai sejahtera. Barulah kita masuk 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah apa? Akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu. Siapkanlah akal budi itu apa? Siapkan pikiran kita. Di saat kita menerima kekekalan, di saat kita menerima kekuatan, dan kita menerima damai sejahtera, itu bukan akhirnya. Tapi engkau harus mempersiapkan pikiranmu supaya engkau bisa apa? Supaya engkau bisa melakukan atau apa ya? Bertindak seperti engkau menerima kekekalan, kekuatan dan damai sejahtera daripada Tuhan. Karena Bapak Ibu iblis selalu menyerang yang namanya pikiran. Halo, kemarin saya naik flight Bapak Ibu. Perjalanan berangkat aman. Perjalanan pulang itu yang namanya bakel itu nyala terus. Kenapa? Karena banyak awan, goyang gak karu-karuan. Kira-kira takut gak? Takut Bapak Ibu. Ya, lah iya le mobil goyang kena jeglongan. Lah pesawat lek goyang piye? Ya saya cuma bilang, ayo yang turu ae. Lek turu gak kroso babak goyang ya wis. BM rem lek memang ceblok ya wis mari. Betul ya? Tetapi Bapak Ibu saya mengatakan, Bapak Ibu saya tidur, saya berusaha untuk menenangkan pikiran saya. Saya cuma bilang Tuhan, ya besok saya khotbah Tuhan. Besok saya pelayanan. Ya saya hari Sabtu, kemarin Bapak Ibu saya baru pulang. Pesawat ke Singapura sekarang itu dari Singapura ke Surabaya cuma satu. Mau airline apapun cuma satu. Yaitu jam 7 pagi.
Rugi nggak? Rugi Bapak Ibu. Ya, jam 7 pagi penerbangan dari Singapura ke Surabaya. Berarti saya harus berangkat jam berapa? Jam 4 pagi. Jadi anak saya itu tak gugai KB jam 4 pagi. Dan yang paling sedih Bapak Ibu, MRT-nya masih tutup. Jadi harus naik taksi. Taksi di sana bukan murah Bapak Ibu. Wow, mahal sekali. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu, saya naik taksi ya $28. 280.000 kurang lebih. Wah Pak, itu bersyukur. Bersyukur. Tahu Michelle nggak ya? Nah kan ikut ke Singapura, dia naik taksi kena $70. Tahu nggak $70 berapa? Ya, bisa buat kita semua makan pentol di depan. 700.000 Bapak Ibu, terus gimana? Pada saat saya naik gitu ya ditanyai, Bu kok berani Bu harga segini, mau naik apa? Business class atau first class? Oh enggak, ekonomi Pak. Ya, mahal Bapak Ibu. Tetapi ya saya tanya, terus siapa? Ya udahlah bersyukur aja. Kalau Tuhan sudah memberkati saya, masa sih bayar taksi aja nggak bisa. Ya kita hitung-hitung kita memberkati angkelnya. Wow, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kata waspadalah diambil dari kata nipo yang artinya menguasai diri. Sama-sama kata menguasai diri. Menguasai diri mudah atau susah? Susah Bapak Ibu, ngomongnya gampang. Halo. Kadang Bapak Ibu emosi kita yang meledak-ledak membuat pikiran kita tidak bisa berpikir jernih. Contoh Bapak Ibu saya kasih contoh sederhana. Pada saat kita nyetir mobil lalu disalip seret. Kalau kita nggak menguasai diri emosi kejar-kejaran loh Bapak Ibu. Betul nggak? Ya, kalau kita ke sana Bapak Ibu, ya kita pergi lalu istri saya sedang belanja, udah nggak belanja apa-apa, ya lalu lihat apa namanya tokonya lama banget, tidak ada nomor telepon, bukan curhat ya Bapak Ibu. Ya, itu Bapak Ibu kadang mangkel, kamu beli kagak? Kendang cepetan beliau lah. Karena saya di sana nggak mau beli SIM card Bapak Ibu. Saya nggak mau beli kontak telepon. Kenapa? Karena anak saya dua generasi Alpha ini tergantungan dengan handphone. Jadi pada saat saya berangkat ke Singapura ya semua handphone off. Ya, termasuk saya. Ya, hanya malam di hotel ada wifi, ya udahlah kamu kalau mau istirahat dan sebagainya. Nah Bapak Ibu kesayangan Tuhan, tetapi Bapak Ibu engkau harus berhasil menguasai dirimu, sama-sama katakan menguasai diri. Yang ketiga berharaplah kepada siapa? Terhadap kasih karunia Kristus. Nah ada dua kata yang mau saya kenalkan kepada Bapak Ibu. Yang pertama egosentris, yang kedua adalah kristosentris. Egosentris adalah sebagai sifat dan kelakuan yang selalu menjadikan diri sendiri sebagai pusat segala hal. Kristosentris adalah sifat dan kelakuan yang selalu menjadikan Kristus sebagai pusat segala hal. Nah Bapak Ibu, setiap manusia biasanya pasti ada sedikit dari egosentris. Ya, tidak ada yang full kristosentris, gak bisa. Pasti ada sedikit. Pertanyaannya kita bisa mengalahkan egosentris kita untuk mengarahkan ke kristosentris atau tidak. Dan Bapak Ibu kalau teliti baik-baik, kejatuhan manusia terhadap dosa semua karena egosentris. Saya tanya, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena apa? Egosentris. Halo. Kain dan Habel, Kain jatuh dalam dosa karena apa? Egosentris. Halo. Mementingkan diri sendiri. Ya, saudara-saudara Yusuf yang cemburu dengan Yusuf, membuang lalu menjual Yusuf. Kenapa? Satu, egosentris Bapak Ibu. Saul, ego. Daud, ego. Salomo, ego. Nuh, ego. Semuanya egosentris. Berarti kita dapat mengambil sebuah kesimpulan, egosentris akan membuat manusia jatuh dalam dosa. Betul atau betul? Bapak Ibu, aku barusan landing loh Bapak Ibu, kok semangatnya kagak ada. Katanya antusias. Ya. Apa kabar KB? Amin. Tapi perhatikan Bapak Ibu, bagaimana dengan kristosentris? Di saat Yusuf berfokus kepada Kristus, Yusuf dipromosikan. Di saat Daud melawan Goliat, dia percaya kepada Kristus. Daud dipromosikan. Halo, Bapak Ibu masih bersama-sama dengan saya. Amin. Di saat Nuh
memiliki cara pandang kristosentris, disitulah manusia ya Nuh diselamatkan. Bapak Ibu, sederhana Bapak Ibu, ya bahwa kita tidak boleh egosentris tetapi kristosentris. Nah, yuk kita kembali lagi dalam 1 Petrus 1 ayat 13. Bagaimana pikiran kita, bagaimana penguasaan diri kita, bagaimana harapan kita, apakah egosentris atau kristosentris. Ya, Bapak Ibu nggak perlu menghafal egosentris dan kristosentris. Egosentris adalah egois tentang diri sendiri, kristosentris adalah tentang Kristus. Jadi kalau pikiran kita egosentris, berarti kita memikirkan diri sendiri. Saya nggak peduli orang itu makan atau nggak makan, yang penting ego saya. Saya nggak peduli orang itu cuan atau nggak cuan, yang penting aku cuan. Itu egosentris. Tapi kalau kristosentris adalah memikirkan perkara-perkara yang di atas. Bagaimana orang-orang dapat melihat Kristus dalam kehidupanmu. Egosentris tentang menguasai diri, mungkin kita dapat menguasai dengan apa? Dengan emosi yang meledak-ledak, dengan marah yang nggak tahu aturan dan sebagainya. Itu egosentris. Tapi kalau kristosentris, engkau dapat menguasai kehidupanmu karena engkau sadar bahwa tubuh ini adalah milik Kristus. Yang percaya katakan amin. Berharap egosentris selalu mengharapkan aku pengen kaya, aku pengen punya rumah, aku pengen punya mobil. Boleh nggak? Boleh, sama-sama katakan boleh. Dan itu baik, harus punya tujuan dan harapan. Kalau tidak, kenapa kita harus tulis ini? Betul ya? Tetapi Bapak Ibu, yuk mubah harapan kita untuk Kristus. Aku beli rumah supaya apa? Supaya bisa dijadikan tempat di mana orang-orang berkumpul berdoa. Aku beli mobil untuk apa? Supaya aku bisa melayani Tuhan lebih baik lagi. Aku pengen ini supaya aku pengen sehat supaya apa? Supaya dapat melayani Tuhan. Itulah kristosentris. Bapak Ibu belajar sesuatu hari ini? Amin. Ya nggak ada suara lagi, kayaknya lapar nih. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, ya, yaitu memiliki hidup yang kudus. Sama-sama katakan kudus. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16 kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya mau tanya Bapak Ibu, untuk memiliki hidup kudus gampang atau susah? Susah itu langsung terlihat. WL-nya aja bilang susah. Ya, kalau kita udah menerima kekekalan, kita udah menerima yang namanya kekuatan. Balik lagi ya, kita udah mengalami damai sejahtera. Harusnya kita nggak perlu kudus toh kita udah menerima. Itu salah Bapak Ibu. Kita kudus bukan supaya kita menerima kekekalan, kekuatan, dan damai sejahtera. Kita kudus karena, sekali lagi, karena kita sudah menerima kekekalan, kekuatan, dan damai sejahtera. Perhatikan, Bob Woodley berkata seperti ini. Bapak Ibu bisa melihat ini di tafsiran. Tujuan orang Kristen hidup kudus karena ia tidak mau menyia-nyiakan penebusan Kristus yang sudah dianugerahkan kepadanya. Kita sudah dibebaskan dari belenggu perbudakan dosa. Mengapa sekarang kita mau menyerahkan diri lagi kepada penghambaan dosa itu? Kalau kita masih hidup sembarangan dalam dosa, maka sama saja dengan kita menghina dan menyangkali karya Kristus di kayu salib. Saya kasih warna putih backgroundnya, camkanlah. Hidup kudus bukan pilihan bagi orang Kristen. Hidup kudus adalah cara hidup orang-orang Kristen yang telah mengalami anugerah penebusan Kristus. Kalau Bapak Ibu mendengarkan, engkau harus kudus supaya engkau diselamatkan. Engkau harus kudus supaya engkau diberkati. No, salah. Engkau kudus karena engkau sudah diselamatkan. Manifestasi kekudusan itu, manifestasi keselamatan anugerah Tuhan itu adalah kekudusan dalam kehidupan kita. Nah, apakah ini mudah? Susah Bapak Ibu. Karena manusia lebih memilih, Tuhan kalau aku kudus aku dapat apa? Tuhan kalau aku melakukan ini aku dapat apa? Betul nggak? Saya kasih sederhana. Ya, siapa di sini suka bayar pajak? Hah? Suka loh ya. Bukan bayar pajak, tapi suka. Aku hobi loh bayar pajak. Gitu. Ya, nggak ada Bapak Ibu, nggak ada yang suka. Kenapa? Karena seolah-olah kita bayar pajak, kita nggak dapat apa-apa, betul kan?
Tetapi tahu nggak Bapak Ibu, sebagai warga negara yang Indonesia yang baik, kita harus bayar pajak. Buktinya kita bisa menikmati fasilitas jalan dan sebagainya. Ya, kadang manusia itu repot Bapak Ibu, pada saat jalan dibenerin lalu macet, ngamuk. Waduh macet, bonceng orang itu. Aduh lapo sih pakai bikin flyover dan sebagainya. Bayar pajak enggak, komplain iya. Ya, karena itu Bapak Ibu susah. Tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu. Ya, kita diselamatkan. Kita melayani, kita berbuat kudus. Bukan supaya, tapi karena. Ya, hidup kita kudus karena kita diselamatkan. Karena itu sinkron dengan 1 Petrus 1 ayat 17. Bapak Ibu masih bersama-sama dengan saya, amin? Ya, bentar lagi selesai Bapak Ibu ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jika ya ini ya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi Bapak Ibu kalau engkau dinilai dari perbuatanmu, maka engkau sewajarnya ketakutan seumur hidupmu. Tapi perhatikan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Bapak Ibu dalam Tuhan, inilah yang namanya hidup dalam kekudusan. Bukan hidup dalam ketakutan, tapi kita hidup dalam kekudusan karena Tuhan sudah memberikan kekekalan. Tuhan sudah memberikan kekuatan dan Tuhan sudah memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karena itu sasaran kekristenan bukan hanya surga saja setelah kita mati. Ya, tetapi keserupaan setiap orang percaya dengan Kristus. Tujuan Yesus datang bukan hanya menebus dosa kita, tapi ada pemulihan sebuah gambar yang rusak. Karena itu John Calvin berkata seperti ini, kekudusan bukanlah jasa yang dengan jasa itu kita dapat mencapai persekutuan dengan Allah. Tetapi karunia Kristus yang memampukan kita untuk berpegang teguh padanya dan mengikutinya. Halo, Bapak Ibu belajar sesuatu hari ini? Amin. Kekudusan bukanlah jasa yang dengan jasa itu kita dapat mencapainya. Tidak bisa Bapak Ibu. Sehebat apapun kita tidak bisa mencapai kekudusan itu. Tetapi karunia Kristus yang memampukan kita untuk terus berpegang kepada Tuhan. Untuk terus berfokus kepada Tuhan. Dan di saat engkau berfokus kepada Tuhan, percayalah kehidupanmu. Engkau mungkin tidak bisa bayangkan, tapi Tuhan nyatakan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir. Yang pertama yaitu bersiaplah, waspadalah dan berharaplah. Yang kedua yaitu memiliki hidup yang kudus. Dan yang ketiga adalah iman yang tertuju kepada Kristus. Lah iyalah Pak, iman ya pasti tertuju kepada Kristus. Belum tentu. Ya, ada yang memiliki iman kepada manusia. Ada yang memiliki iman kepada sesuatu, entah itu bisnis, entah itu apa, entah itu kesehatan. Tapi yuk iman kita tertuju kepada Kristus. 1 Petrus 1 ayat 19 sampai dengan 21. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Tuhan itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu barulah yang menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ayat 21. Oleh dialah, oleh Kristuslah, oleh Yesuslah kamu percaya kepada Allah. Yang telah membangkitkan Yesus, dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya. 2, 3, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Pemain musik bisa maju ke depan. Bapak Ibu, yuk milikilah iman dan pengharapan yang hanya tertuju dan fokus kepada Allah. Saya kasih kesaksian sedikit Bapak Ibu. Pertama kali landing dari Singapura, saya sedang antri yang namanya imigrasi. Ya. Nah pada saat saya antri imigrasi, belakang saya ini ada opa-opa. Gitu ya. Lalu opa-opa, kamu dari Surabaya sih Santa? Oh iya, ini siapa? Ini anakku Brandon gitu ya. Oh ini anakku, oh iya. Lah bojomu mana? Gitu ya. Oh itu loh bojoku. Loh sing mana? Sing itu.
Ya istri saya Gabriel tunjuk, se ayu we, ngomong gitu ya. Saya bilang siapa dulu kan gitu. Ada. Ya, iya dah. Oh kamu sering ke Singapura? Oh dulu sering, saya dulu sempat belajar di Singapura sekolah. Coba saya lihat tanganmu. Saya ini malah bingung. Apa nonton tanganku ya, saya buka tanganku gini. Coba balikan, dia lihat ini Bapak Ibu. Dia lihat, uripmu enak ya saiki. Ya iyalah, ngapain dibuat susah. Betul atau betul? Ya kan? Uripmu enak ya saiki. Bojomu sayang yo ambek kon. Jok sampai gak sayang tak ajak nang Singapura. Ini banyak loh Bapak Ibu. Mari gitu. Coba tangan satu iki. Yo. Wah, akeh berkat di tahun 2023. Saya nonton, gak ono tulisane. Terus tak lihat lagi. Tapi, ono tapi Dulur-dulurmu ketokane gak seneng ambek kon. Lah aku ambek cici-ciciku baik-baik saja kok. Ya kan? Oh iya Tasu, iya. Gini, kamu tak kasih rumus. Ya apa Su, saya pura-pura. Kalau kamu mau hidupmu berhasil, jauh lebih berhasil. Kalau untuk keluargamu, untuk rumah tanggamu, istrimu nanti beli no kembang. Dalam hatiku, lek istriku tak kasih bunga ya pasti seneng. Gak usah mbok omongi, apa maneh berlian. Lu ini real, tanya istri saya. Ya, lalu bilang gini, kalau kamu mau bisnismu berkembang, dia kan gak tahu Bapak Ibu. Bisnismu berkembang, ada satu cara. Kamu harus beli rumah yang ngadapnya ke timur ya, ke timur. Karep-karepku tergantung murah enggak omai. Ayo. Kerjaanmu apa? Oh saya pendeta. Diem Bapak Ibu. Oh pendeta. Lalu gitu. Udah lama jadi pendeta? Lama. Ya, rajin ke gereja? Rajin. Oh ya udah. Ya wes ya, nyo itu pintunya dibuka. Dah gitu. Oh no Bapak Ibu. Saya cuma bilang saya nggak percaya perkataan orang. Betul? Ya, saya hanya percaya bahwa Yesus merencanakan yang terbaik dalam kehidupan saya. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Lalu hari Minggu saya pergi ke gereja, ke Heart of God Church. Ada sebuah kata-kata yang sangat menggugah hati saya, yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Perhatikan. Segala sesuatu bukan disembunyikan dari kamu, tetapi disembunyikan untuk kamu. Ini gerejanya Bapak Ibu, ini anak-anak muda semua. Jadi gerejanya itu bentuknya salib Bapak Ibu. Ya, dia katakan seperti ini pada saat khotbah, saya mendengarkan khotbah. Segala sesuatu bukan disembunyikan dari kamu, tetapi disembunyikan hanya untuk kamu. Pertama kali gereja GB Keluarga Allah Blessing dari Tunjungan Plaza lantai 7 tiba-tiba harus direnovasi. Kita nggak melihat Bapak Ibu ada tempat di Tunjungan Plaza. Seolah-olah disembunyikan. No, itu bukan disembunyikan dari kamu, tapi hanya untuk kita. Sehingga kita dapatkan Tunjungan Plaza TP4 lantai 5 yang begitu kecil, gak ada orang melihat. Bahkan Bapak Ibu pada saat di Tunjungan Plaza harus disuruh keluar Bapak Ibu. Papa saya muter, kok ya tepak Bapak Ibu. Yang namanya Tegal saya 60 barusan papannya dinaikkan. Oper kontrak. Percayalah itu bukan disembunyikan dari kita, tapi hanya untuk kita. Kalau Bapak Ibu belum punya rumah, Bapak Ibu melihat keliling Surabaya belum dapat rumah. Itu bukan disembunyikan dari kamu. Tetapi percayalah Tuhan sudah sediakan untuk engkau. Kalau engkau bilang pekerjaan Tuhan, pekerjaanku bagaimana, pasang surut dan sebagainya, aku belum dapat pekerjaan. Seolah-olah tidak ada lapangan pekerjaan. Percayalah ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Dan hari ini tahun 2023 saya ingin melihat Bapak Ibu. Bagaimana kesaksian demi kesaksian. Mujizat demi mujizat. Bagaimana nama Tuhan dipermuliakan. Yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap kita semua. Kalau engkau belum punya jodoh, percayalah Tuhan akan sediakan. Ya, mungkin engkau nggak kelihatan. Aduh, kok nggak kelihatan? Mungkin karena nggak kelihatan terlalu lama pakai masker gitu ya. Ya nggak kelihatan mukanya. Tapi setelah dibuka, wow, ini tipe saya. Mungkin. Hai anak-anak muda. Percayalah Bapak Ibu. Bahwa itu bukan disembunyikan dari kamu. Tapi disembunyikan hanya untuk kamu. Saya berdoa biarlah seluruh jemaat GB Keluarga Allah Blessing akan melihat karya Tuhan yang sempurna. Amin. Yang besar dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus
memberkati. Mari.